Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Saya dari Divisi Legal. Pada kesempatan kali ini, di minggu ini, saya akan sharing kembali, dan sharingnya masih seputar hukum, karena hukum kan luas. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajarin dan kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Nah, di minggu kali ini itu masih pembahasannya itu saya masih ambil dari hukum online yang bisa kalian akses. Semua bisa akses di sini. Itu di hukumonline.com. Cari aja di search engine. Nanti dari situ ada hukum online, terus kalian bisa lah cari di situ. Banyak banget pertanyaan dan jawaban yang udah tersedia yang menjawab pertanyaan dari pembaca kayak gitu. Nah, di minggu kali ini itu saya akan membahas tentang gugatan prematur. Apa sih gugatan prematur? Pasti banyak juga yang baru pertama kali ngedengar tentang gugatan prematur ini. Nah, cuman istilah ini tuh udah bukan lagi istilah asing yang biasa didengarkan ketika ada putusan tentang gugatan, bahwa gugatannya itu ternyata gugatan prematur. Nah, kali ini akan ngebahas dikit lah ya tentang gugatan prematur itu dan contohnya kayak gimana sih. Nah, oke. Pertama, tentang pengertian gugatan prematur. Gugatan prematur itu menurut M. Yahya Harahap dalam hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan dan pembuktian menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Nah, sifat atau keadaan prematur melekat pada ada 2 poin. Yang pertama, batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai. Atau yang kedua, batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Nah, menurut M. Yahya Harahap, ini langsung masuk ke contohnya. Contoh gugatan prematur tuh ada beberapa jumlah kasus tentang gugatan prematur. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewarisnya masih hidup. Jadi pewarisnya itu masih hidup, tapi dia menggugat, si ahli warisnya menggugat tentang warisan. Maka gugatan tersebut tuh disebut dengan gugatan prematur. Karena kalau pewarisnya masih hidup ya harta warisannya belum jatuh kepada ahli waris kayak gitu. Terus pembagian warisannya otomatis tertunda gitu. Nah, terus yang kedua itu tentang tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi misalkan pembayaran hutangnya itu jatuh temponya 3 bulan lagi, tapi dia sudah menggugat di bulan ini gitu. Nah, dalam kasus ini tuh berarti gugatannya ya prematur karena jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian itu tuh ternyata masih 3 bulan lagi gitu. Terus ada ketentuan lain, seseorang dapat digugat atas suatu prestasi itu diatur dalam pasal 1243 Jungto pasal 1238 KUH Perdata. Nyatakan sebagai berikut. Pasal 1243, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Terus pasal 1238 KUH Perdatanya, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, si debitur ini belum dapat digugat ke pengadilan atas suatu prestasi
jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Nah, jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan. Dan gugatan itu tuh dianggap ya prematur, kayak gitu. Nah, mungkin ini ada contoh putusan tentang gugatan prematur itu tuh ada di putusan pengadilan Tanjung Karang nomor 13 garis miring PDT titik sus PHI garis miring 2015 garis miring PN TJK menyatakan bahwa pengugatan masih prematur atau penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jadi kalau udah kebaca bahwa gugatannya itu prematur, si hakim ini udah lagi nggak melihat pokok perkaranya, tapi udah dilihat dari gugatan yang prematur aja, hakim bisa langsung memutuskan bahwa gugatan itu prematur. Jadi si kasusnya nggak bisa dilanjutkan lagi gitu di persidangan. Gitu sih. Mungkin itu penjelasan singkatnya tentang gugatan prematur. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa paham gimana cara mengajukan gugatan agar tidak dibilang gugatan prematur gitu. Mungkin itu yang bisa di-share. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.